Gudang pengepul rongsokan di Renon Denpasar, Bali terbakar. Satu orang tewas akibat tanah longsor yang menimpa 4 rumah di Kampung Jomblang Sari, Semarang. FC Ypres resmi perkenalkan pemain tim nasional Indonesia U19 Bagus Kavi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Arlisa Hadi. Dan saya Pram Sinjaya. Pemirsa, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, 1 orang tewas akibat tanah longsor yang menimpa 4 rumah di Kampung Jomblang Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ya, petugas masih mencari 1 korban yang hilang tertimpa material longsor. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi membuat 4 rumah di perbukitan Jomblang Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang tertimpa longsor. Dari 4 penghuni rumah, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 3 penghuni rumah. 2 dinyatakan selamat, sementara 1 lagi meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Menurut salah satu korban, saat longsor, penghuni sempat mendengar suara gemuruh. Ternyata ada longsor. Ini menimpa rumah ini, rumah atas saya, rumah saya sama tetangga kanan kiri. Ada 5 rumah, 4 rumah terus. Hingga Sabtu sore, petugas masih berupaya mencari 1 korban atas nama Dito yang berusia 18 tahun. Pencarian korban terkendala tumpukan material longsor serta kondisi tanah yang labil yang berpotensi menimbulkan longsor susulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah di kota Semarang, Jawa Tengah. Menghindari jatuhnya korban, Basarnas evakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia dan warga yang sakit menggunakan perahu karet. Tim Basarnas menyisir 1 persatu rumah warga yang tergenang banjir di kawasan Anjas Moro, Semarang, Jawa Tengah. Mas, sebentar. Dalam evakuasi ini, petugas memfokuskan evakuasi kepada lansia dan warga yang sakit dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Menurut petugas, ketinggian air di lokasi ini mencapai 50 hingga 1,5 meter. Kita tadi evakuasi warga lansia ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Nah, kita sampai di sini sampai menunggu cuaca membaik dan kondisi banjir mereda. Banjir yang menggenang sejumlah kawasan di Semarang, Jawa Tengah ini terjadi akibat hujan deras sejak Jumat sore hingga Sabtu pagi dan mengakibatkan sungai meluap. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi banjir yang sudah menjadi langganan di daerah ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Semarang membuat perjalanan kereta dan pesawat di stasiun Tawang dan Bandara Ahmad Yani terganggu. Ya, Menteri PUPR pun menyatakan pemirsa akan menormalisasi sejumlah sungai di Semarang untuk mengatasi banjir. Banjir yang melanda kota Semarang, Jawa Tengah juga merendam jalur rel di stasiun Tawang hingga setinggi 1 meter. Kondisi ini pun mengganggu sejumlah perjalanan kereta api. Air juga masuk ke bagian administrasi stasiun sehingga berkas dan perangkat elektronik dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi.
Banjir di stasiun Tawang kali ini adalah yang terparah sejak 2016 lalu karena hampir seluruh bagian stasiun terendam. Sejumlah perjalanan kereta api dialihkan melewati jalur selatan. Memang terganggu, antara lain kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya tujuan Jakarta terganggu, saat ini terhenti di stasiun Gambrengan, dan untuk kelanjutan perjalanannya karena tidak memungkinkan untuk menuju Semarang maupun meneruskan ke Jakarta akan dialihkan melalui lintas selatan, melalui jalur Gambrengan Gundi ke Solo, kemudian lanjut Jogja sampai dengan Cirebon. Landasan pacu di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang juga tergenang air. Akibatnya, jadwal penerbangan terganggu. Sedikitnya 8 penerbangan dari dan tujuan Semarang terpaksa dialihkan dan ditunda. Akibat cuaca buruk, bandara juga sempat ditutup sementara mulai pukul 11 hingga 14 siang. Dalam tinjauannya pada Sabtu siang, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan banjir di Semarang terjadi akibat curah hujan tinggi dan juga meluapnya sejumlah sungai. Pihaknya berencana menormalisasi sejumlah sungai termasuk Kali Semarang. Iya, ini tadi kami keliling ke Pecinan, itu juga termasuk untuk menormalisasi Kali Semarang. Ya, kami sedang mendesain dengan Ibu Wakil Wali Kota untuk bisa kita teruskan penanganan Kali Semarang ini. BPBD Kota Semarang mencatat terdapat 76 kelurahan di 10 kecamatan yang terdampak banjir kali ini. Banjir juga merendam sejumlah jalan utama. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misteri banjir berwarna merah di Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya mulai terungkap. Ya, dan hasil penyelidikan polisi, warna merah ini berasal dari pewarna batik yang hanyut. Fenomena banjir merah yang sempat mengagetkan warga Pekalongan, Jawa Tengah ini sudah terjawab. Hasil penyelidikan dari jajaran Polsek Pekalongan Selatan menunjukkan warna merah di air banjir berasal dari pewarna batik yang hanyut akibat banjir. Warna ini ditemukan dari sejumlah produsen batik rumahan yang ada di Kelurahan Jenggot. Sejauh ini belum ada laporan dari warga yang mengalami sakit kulit akibat banjir merah ini. Banjir yang berwarna merah tadi disebabkan dari bom industri pabrik. Kalau di orang Pekalongan menyebutnya peranggok. Di mana si juragan-juragan ini kemarin sudah membungkus mungkin tiap plastik itu untuk 1 kodi. Untuk 1 kodi ya berhubung bungkusnya plastik yang mudah robek. Kemudian tadi pagi hujan yang luar biasa, banjir, sehingga para juragan-juragan tersebut tidak ngontrol ke peranggok lagi. Alias peranggok tadi tidak beroperasi. Nah, berhubung tidak dikontrol, ada sebagian obat yang hanyut. Sementara itu pemirsa, warga Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini geger dengan fenomena banjir berwarna merah. Ya, warna merah ini diduga berasal dari tumpahan pewarna batik di salah satu sentra kerajinan. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namun warga heran karena baru kali ini air banjir berwarna merah. Warna merah diduga akibat tumpahan pewarna batik dari salah satu sentra kerajinan batik rumahan. Jadi tidak tahu yang dari mananya, cuma dengar-dengar kabar sih obat batik 1. Oh, seperti itu ya? Masih 1 beli. Ini baru pertama atau sering kejadian seperti ini? Baru pertama, Mas. Baru pertama. Oh, tahun-tahun sebelumnya belum pernah? Nah, biasanya kan kalau banjir datang musim hujan kan orang berhenti bikin batik. Berhenti. Nah, ini mungkin kan karena banjir besar jatuh. Oh, itu ya. Tapi warga seneng ya lihat warna merah. Fenomena. Ya pada keluar semua, Mas. Oh. Istilahnya kayak ada apalah gitu, tumben-tumben kok biasanya nggak kayak gitu, cuma kok merah semua. Kaget gitu ya? Iya, kaget lah, jelas. Tapi Kota Pekalongan diguyur hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Dalam 2 tahun terakhir, Kelurahan Jenggot terus direndam banjir, sehingga warga berharap pemerintah kota segera menormalisasi drainase.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Jombang juga tergenang banjir. Saat mengunjungi lokasi banjir, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa banjir akibat tumpukan sampah di daerah aliran sungai. Genangan banjir masih merendam ratusan rumah warga di 5 desa di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diantaranya Desa Bandar Kedung Mulyo dan Desa Banjarsari. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu siang meninjau lokasi yang terendam banjir di Desa Gondang Manis. Di lokasi ini sudah 3 hari banjir merendam jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Kediri. Khofifah juga menyempatkan diri mengunjungi ratusan pengungsi di posko pengungsian dan membagikan alat tulis dan buku bagi anak-anak pengungsi. Menurut Khofifah, banjir terjadi akibat tumpukan sampah yang ada di daerah aliran sungai. Relawan Joko Kali atau apapun namanya, nah ini yang kita memang harus melakukan revitalisasi kembali, bahwa hari ini salah satu penyebabnya adalah sampah yang membawa material-material dari gunung terutama, dan kemudian kita agak lengah untuk bisa membersihkan lebih awal. Khofifah meminta agar masyarakat rutin membersihkan sungai di lingkungannya agar banjir tidak terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, semburan gas bumi di kawasan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Pekanbaru Riau masih mengeluarkan gas. Ya, petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berusaha menutup lubang semburan gas bercampur lumpur. Semburan gas bercampur lumpur masih muncul hingga Sabtu siang di Komplek Pondok Pesantren Al-Ihsan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Berangsur intensitas semburan berkurang, tetapi material lumpur terlihat semakin meningkat. Lumpur dingin yang keluar mengalir hingga ke halaman di lingkungan Ponpes Al-Ihsan. Tim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral terus memantau perkembangan semburan gas. Gas yang keluar dari perut bumi ini merupakan gas rawa dan berbeda dengan kandungan gas yang biasa ada di tambak. Untuk saat ini kita biarkan keluar dulu, mulai menurun intensitasnya, nanti baru akan dilaksanakan penyuntikan lumpur untuk menutup segmen-segmen ataupun rongga-rongga yang tadinya mengeluarkan gas. Di lokasi, kepolisian dari sektor Tenayan Raya juga memasang spanduk larangan bagi masyarakat yang mendekati lokasi dan ditutup untuk umum. Petugas memprediksi penutupan lubang semburan akan bisa dilaksanakan 2 hari mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang rumah warga di Desa Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 30 rumah dilaporkan rusak, warga terpaksa mengungsi. Allahu Akbar. Allah. Apa jaga ngangkat nih? Hey. Detik-detik terjangan angin puting beliung di Dusun Gerepek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terekam kamera warga. Puting beliung ini terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan menghantam rumah warga. Sejumlah pohon tumbang hingga menimpa rumah. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Lebih dari 30 rumah dilaporkan rusak, atap rumah warga berhamburan diterjang angin. 23 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat mereka. Setelah kejadian, warga berupaya mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang menimpa rumah dan menutup jalan. Jam 6 lebih 10 menit, jadi sebelum azan maghrib itu banyak pohon yang tumbang, tapi alhamdulillah masyarakat di sini sebelum azan itu kompak untuk mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang itu. Kalau rumah berapa yang rusak? Rumah yang rusak di sini, yang rusak berat baru 6 titik, yang parah sudah. Yang sedang 14 titik. Yang terdampak di hanya 2 RT niki, Pak Dewan, RT 2 sama 3. Tidak ada korban jiwa akibat bencana alam ini, namun seorang remaja mengalami luka ringan karena tertimpa material bangunan dan saat ini dirawat di rumah keluarganya. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan makanan, tenda darurat, terpal, dan logistik lainnya karena warga tidak berani mendiami rumah mereka sendiri. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Polisi menemukan sidik jari diduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.